Halo, gue Zulfa. Gua Sean. Selamat datang di Kerjain. Kerjain tuh apa sih? Kita kerjain bukan pengen ngerjain kalian, anjay. Kerjain itu adalah sebuah program yang ngebahas tentang gundah gulana keresahan mahasiswa Gunadarma gitu, seputar kuliah dan lain-lain gitu. Iya. Karena kita juga sebagai mahasiswa memiliki keresahan-keresahan itu, dan di sini kita mau ngebahas dan ngasih tanggapan tentang keresahan kalian gitu. Makanya kita buka Q&A kemarin-kemarin di story Instagram Anak Gundar, ya kan? Yang ditanggepin lumayan banyak. Berapa sih? Banyak banget. Ada 1000-an gitu loh, Bang. Enggak sih, nggak nyampe. Serius gue nggak nyampe. Kalau 1000 lebay juga. Perasaan gue 1000-an. Followersnya banyak loh. 1000 aja. Oh, ratusan sih, ratusan. Maaf. Berarti gue emang berlebihan. Oke, lebay. Oke, maaf. Oke. Oke, lanjut aja kali ya. Kita bacain keresahan mereka ini. Jawaban mereka. Iya, kita kemarin nanya, kenapa sih lo kuliah? Gitu kan, itu pertanyaan yang serius juga tuh. Kenapa lo kuliah gitu? Lu pilih yang mana nih? Dari ini kan kita banyak nih. Kita udah pilih nih. Tapi kalau kita bacain semuanya, kayaknya bisa 2 hari 2 malam karena banyak yang curhat juga. Oke, iya. Di sini gitu. Oke. Lu duluan apa gua duluan nih? Lo boleh duluan. Oke. Apa nih dari, gak usah gue bacain kali ya profilnya ya. Gak usah. Langsung aja. Nih salah satu kayak curhat juga. Aku anak terakhir harapan terakhir orang tua. Kakakku nggak mau kuliah, jadi ya harapannya cuma di aku. Ini udah bicara, ini deep nih. Ini dalam nih gitu loh, ya kan? Jadi lu ya satu-satunya diandelin gitu kan. Karena kakak lu nggak bisa diandelin. Ya enggak sih. Gimana ya? Gimana? Jadi orang tua tuh ngarep gitu kan anaknya jadi sesuatu gitu kan, melahirkan anak tuh dengan penuh harapan gitu kan. Gitu padahal kitanya juga nggak minta dilahirin gitu loh padahal gitu kan. Terus at the end sampai si kakaknya itu jadinya tidak sesuai harapan, jadi si adiknya ini jadi naruh beban kan, karena dia harapan satu-satunya. Ya ada juga sih. Sedih memang sih yang jadinya. Motivasinya apa? Orang tua ya kan gitu. Banyak juga yang orang tua gitu karena disuruh orang tua segala macem gitu. Ya udah lanjut deh, lu apa? Lanjut nih ke gue nih. Gue pengen kayak Maudy Ayunda. Oh gitu. Ada tuh. Iya ada, gue mau kayak Maudy Ayunda. Kenapa mau kayak Maudy Ayunda gitu? Kuliah ke luar negeri gitu. Tuh. Iya, gue pengen kayak Maudy. Tapi jujur dulu waktu pas gue SMA juga gue itu pengen kuliah. Gue emang dari dulu pengen kuliah. Cuma waktu itu gue nontonin nontonin videonya Gita Savitri. Di mana tuh? Di YouTube ya, yang beropini atau tentang apa sih namanya, tentang Jerman apa gitu, gue lupa namanya. Ya, pokoknya dia kuliah lah ya. Dia kuliah di Jerman. Terus dia tuh keren banget gitu loh, orangnya kritis segala macem, mengutarakan opininya. Terus gue kayak, oh mungkin dengan gue kuliah gue akan bisa lebih berbobot ketika gue berbicara gitu. Jadi kalau misalkan si orang ini bilang dia pengen kayak Maudy Ayunda, gue relate sih. Karena dulu juga gue semenjak nontonin Gita Savitri, gue kayak termotivasi pengen kuliah gitu, pengen jadi orang yang kritis, pengen jadi orang yang keren. Anjir. Gila, gue kalau jadi Maudy Ayunda ya, gue bakal kayak dadah. Halo, gue Maudy Ayunda, gue adalah orang yang keren. Sayangnya gue terlahir sebagai Zulfa, astagfirullah. Tapi gue tetap bersyukur. Iya. Oke. Cuma sih kalau Maudy Ayunda mungkin karena dia artis juga kali, emang keren gitu. Oh ya, mungkin dia terpublish gitu ya. Sebenarnya banyak yang keren, lo juga keren kok. Cuma nggak ketahuan aja gitu loh. Sebenarnya lu ganteng gitu ya, tapi nggak ini. Cuma nggak kurang banyak yang tahu aja gitu kan. Iya. Oke, lanjut. Apalagi nih? Apa nih? Biar nama estetik karena gelar. Ini nyambung sama yang tadi lo omongin nih gitu. Emang keren tuh apa ya? Kayaknya penting banget ya kuliah tuh. Gue biar keren gitu, biar pengakuan lah ya kan jatuhnya. Biar diterima di sosial gitu kan. Ya ampun, jadi kalau nggak kuliah nggak diterima gitu. Ya mungkin dianggap rendah kan, mungkin ketika misalkan lo lagi reunian SMA, lu kuliah di mana segala macam, gue nggak kuliah gitu, jadi kan itu tadi langsung tuh ya. Iya benar, biar estetik. Bener-bener. Sian juga tuh kalau digituin. Tapi sebenarnya maksudnya setuju dalam artian karena emang di sosial kita banyak hal-hal orang-orang yang ngejulitin orang-orang yang nggak berpendidikan. Tapi sebenarnya value lo tuh tidak dinilai dari karena lo kuliah aja. Itu yang paling penting, yang paling penting gitu. Karena juga di sini ada, nggak gue bacain sih, cuma karena tetangga ngatain orang tuanya gitu, nggak mampu dia pengen ngebuktiin kalau tetangganya
kayak apa? Dia pengen buktiin ke tetangganya kalau dia itu Orang mampu. orang mampu gitu. Jadi kuliah itu emang pengakuan jadinya ya, lebih ke pengakuan. Tapi menurut gue ya, kalau lu pengen lu menjalani sesuatu dengan motivasi karena pengen diakuin orang, entah gimana ceritanya, kadang suka agak jarang tulus gitu loh. Tulus gimana tuh? Maksudnya jadinya karena lu untuk orang lain lah kan. Jadi ketika lu nih ya, gue udah jadi kuliah nih, gue udah kuliah nih, gimana? Gue udah keren belum? Atau enggak gimana? Gue udah sesuai harapan lu belum? Kalau misalkan ternyata si tanggapan orang ini tidak sesuai yang seperti kita harapkan, dengan tidak mengobati rasa kecewa kita, menurut gue itu yang akan menjadi toksik sih. Jadi menurut gue untuk orang Toksiknya tuh kayak gimana kira-kira? Toksiknya kan karena ingin memuaskan pendapat orang kan, ingin memuaskan tadi kayak si tetangganya. Jadi kayak ngejar pengakuan orang. Iya, ngejar pengakuan orang itu maksud gue. Jadinya jadi ya itu si toksik menurut gue. Jadi menurut gue lu itu jangan apa gimana ya? Jangan opini orang itu jadi standar lu untuk membuat value lu sendiri gitu. Lu bikin value lu sendiri, cuman jangan berdasarkan apa menurut orang lain gitu. Lu pasti punya value lu sendiri gitu. Iya, nih sukses baca sukses nih. Sukses. Nih udah sengaja banget nih buat di rekaman kita nih, ada suksesnya nih, ada strategi, konsep segala macem lah gitu. Sengaja udah dipasang. Oke. Terus Gak cuma kuliah gitu. Biar nggak dipandang rendah dan bego banget sih, Meng sedih. Ya ampun. Meng sedih. Lu tahu Meng sedih nggak? Gue nggak tahu Meng sedih. Jadi tuh gimana zaman tuh. sekarang tuh banyak banget orang-orang yang ngasih imbuhan Meng. Gue gak tau bacanya Meng atau Meng gitu. Jadi kayak Meng sedih, Meng bengek, mengakak. Tuh banyak di mana sih, di TikTok apa di Instagram? Gue taunya sih di Twitter. Cuma di di TikTok Twitter. juga ada, jadi Meng sedih, Meng itu kayaknya bakal ini kali. Kenapa gitu? Karena ada kata imbuhan ditambah kata kerja. Gue nggak tahu. Imbuhan Meng plus kata kerja. Gue nggak tahu dia siapa yang mengawali itu. Iya. Kenapa kita jadi Meng sedih ya? Terus ini Apa lagi ya? biar nggak dipandang rendah dan bego banget sih itu yang tadi kan. Terus apa lagi nih? Lu apa? Tunggu. Ini nih. Ini katanya biar kalau misalkan kuliah gue bisa dapat pekerjaan yang lebih baik. Lebih baik daripada kalau SMA aja gitu ya? Iya. Mungkin. Soalnya katanya nyari kerja susah gitu. Kalau S1 nggak susah emang nggak? Gak juga ya sebenarnya. Susah juga sih sebenarnya. Ya. Lebih banyak yang nganggur. Iya. Lebih pahit juga. Ya mungkin maksudnya di awal baru lulus gitu ya, nganggur gitu. Ya, karena ya di kita juga orang-orang banyak yang berpikir kalau misalkan dengan lo kuliah lo bakal dapat kerjaan yang lebih baik gitu. Mungkin kalau lo cuma lulusan SMA lo jadi karyawan, kalau jadi S1 lo jadi bos. Orang mungkin berpikir seperti itu ya. Padahal enggak juga lah. Iya kan? Seperti yang Yuval Noah Harari katakan. Ya, pekerjaan apa? Jadi bingung gua. Iya, jadi Yuval Noah Harari itu pernah bilang kan kalau pekerjaan di masa depan kita nggak pernah tahu, karena bisa jadi nih apa yang kita kerjain sekarang, apa yang kita pelajari sekarang itu kita nggak kepake di kemudian hari. Menurut gue sih ada benernya ya, karena perkembangan teknologi kan sekarang udah pesat banget segala macem gitu, kayak macem-macem lah gitu, semuanya udah pakai teknologi, udah berkurang peran manusia sendiri gitu di dunia kerja. Tapi yang nggak jadi soal kenapa orang mau kuliah karena alasannya kerja gitu. Ya menurut gue juga ya benar sih. Maksudnya lu tuh kuliah jangan cuman karena ngincer S1-nya aja gitu. Jangan S1 nih maksud gelarnya. Iya, gelarnya aja gitu. Tapi lu yang kuliah tuh emang benar-benar kuliah yang emang bakal menjadi seseorang yang siap untuk kerja kalau emang tadi niat lu untuk kerja. Ya. Karena maksudnya gini, jadi lu jangan cuman sekedar nampung ilmu aja nih di zaman sekarang yang tadi kayak Yuval Noah Harari bilang kan, lu harus beradaptasi karena dunia kerja ya nggak sesuai, nggak segampang lu dengan lu lulus S1 lu dapat kerja, nggak seperti itu gitu kan. Jadi maksudnya adalah, jadi ketika lo kuliah lu tuh jangan sekedar jadi celengan yang nampung ilmu-ilmu guru lo, dosen lo aja gitu. Lu juga harus jadi orang yang kreatif, yang inovatif. Apa yang udah dosen lu jelasin, apa yang udah dosen lu omongin, lu kerjakan gitu. Lu jadikan sesuatu yang kreatif, inovatif. Ya, jadi lu kembangin ilmunya. Iya, lu kembangin. Jadi lu nggak sebatas lu jadi celengan yang cuma datang ke kelas, nerima ilmu, pulang, nggak gitu. Gitu. Jadi untuk yang beralasan gue pengen kerja, zaman sekarang tuh tidak seperti itu gitu loh. Maksudnya lu harus kreatif juga gitu. Tidak harus datang ke kelas aja gitu. Terus apa lagi nih? Iseng katanya, iseng. Iya sih, boleh juga sih. Boleh. Daripada nggak ngapa-ngapain kan. Benar.
Terus ada yang bilang gini, katanya Apa? banyak duit. Oh, udah banyak duit. Banyak duit gitu kan. Buang-buang duit aja. Iya, gue jadi ini deh apa namanya, jadi donatur gitu ya, donatur buat kampus nih, gue banyak duit nih, gue kuliah dah banyak duit gitu kan, lumayan dah. Sayang duitnya. Oh, terus ada lagi nih, pandemi nggak tahu mau ngapain, mungkin dia generasi corona gitu ya, lulusan corona gitu. Iya, kasihan sih apa kuliah kok apa pas pandemi gini. Maksud gua bergaul itu penting ya menurut gua buat relasi apa segala. Kayaknya agak sulit kalau kita bergaul pakai Zoom gitu di kelas gitu, kayak bingung aja. Terus kayak miscommunication juga nggak sih jatuhnya, takutnya gitu yang ditakutkan seperti itu. Karena ini juga lucu nih, nggak jadi nikah, doi selingkuh. jadi untuk move on dan mengobati rasa sakit hatinya kuliah gitu. Iya, macem-macem ya. Diomongin tetangga, jawabannya kuliah. Iya benar ya. Diselingkuhin, kuliah gitu kan. Ya benar. Kuliah nih berarti jawaban dari banyak hal, berarti pendidikan tinggi itu jawaban dari banyak hal gitu. Lu kenapa kuliah lu kalau lu? Kalau gue mungkin karena sistemnya seperti itu ya. Jadi di otak gue tuh kayak sudah terekamnya, oh ya udah berarti kalau lulus SMA itu kelanjutannya adalah kuliah gitu. Nggak kerja tuh? Iya, gue nggak ada kepikiran langsung kerja, gue pengennya kuliah gitu. Sistemnya seperti. Lu kenapa nggak langsung kerja pas lulus kuliah? Karena gue nggak tahu skill gue apa. Maksudnya kalau orang yang lulusan SMK mungkin tahu ya. Kalau gue kan SMA ya. Maksudnya ya yang di otak gue cuma ya gue kuliah karena itu juga sistemnya seperti itu, dan karena pendidikan nomor 1. Asik. Anjir. Pendidikan apa nikah nih? Kalau dia kan nikah nih. Oh, ada yang ngomong juga. Enggak, yang tadi nggak jadi nikah, doi selingkuh tuh. Pendidikan dulu. Karena kan seperti yang dibilang orang-orang kan, ntar lu jadi ibu mengajari anak-anak lo gitu-gitu. Oh anjir, serius banget omongan. Iya. Jadi ngurus anak juga masuk kuliah. Anak gua kan harus dididik gitu. Iya. Didiknya apa harus kuliah apa? Enggak, maksudnya menurut gua ketika ibunya pintar, ibunya akan tahu bagaimana cara berbicara kepada anaknya seperti itu. Gue tuh ada channel YouTube yang suka gue tonton, namanya Kimbap Family. Nah itu si mamah Ginanya itu tuh dia emang kuliah, emang berpendidikan gitu lah orangnya. Terus cara dia ngebonding anak-anaknya tuh bagus gitu loh bang. Kayak cara dia ngomong ke anak-anaknya kayak gitu segala macem itu karena kuliah tuh? Iya pastilah, bukan karena kuliah tapi karena dia berpendidikan gitu kan. Jadi menurut gue ya sebagai perempuan dan sebagai seorang ibu harus kayak gitu sih menurut gue. Karena kan ibu adalah madrasah pertama. Gue jadi ngomong gitu kan jadi parenting ya. Oke. Next. Iya. Lu kenapa kuliah? Gua karena gua pengen jadi pengacara gitu kan. Maksud gua profesinya, pekerjaannya memang harus kuliah. Dan gitu. Alhamdulillah lu udah jadi pengacara. Iya gitu. Enggak, biasa aja sih gitu. Oke. Iya. Nah, maksud gua ya itu. Jadi karena pekerjaan kalau gua. Kalau bisa mungkin jadi pengacara nggak kuliah, gua nggak mau kuliah mungkin. Karena gitu. emang udah cita-cita lo itu ingin menjadi seorang pengacara gitu. Iya. Jadi gua pengen, karena ya untuk mendapatkan gelar itu harus kuliah gitu. Iya. Emang cuma itu aja caranya kan gitu loh maksud gua. Nah terus gue pengen tahu juga nih tanggapan lu kan cewek nih maksud gue. Ada yang bilang cewek nggak usah kuliah, nggak usah pendidikan tinggi gitu. Apa namanya, ujung-ujungnya kan di rumahan tuh gimana? Maksud gue, lu nyaman gak sih denger orang ngomong kayak gitu? Enggak lah, gila. Feminis nih gue nih. Kenapa? Gue demo mulu nih setiap Maret. Iya terus. Iya karena demo apa nih? Itu, gue ya demo yang kesetaraan gender itu loh yang di Jakarta. Perempuan gitu. Oke, terus? Gitu. Nah, apa ya? Menurut gue ya salah lah. Menurut gue karena pendidikan itu tidak bergender. Karena pendidikan itu hak semua orang. Bukan, pendidikan itu nggak pernah ngomong ke semua orang. Pendidikan itu adalah gendernya adalah laki-laki. Cuma laki-laki doang yang boleh berpendidikan kan nggak gitu kan. Jadi pendidikan itu hak semua orang semuanya gitu. Semua orang harus cerdas, semua orang harus pintar, semua orang harus belajar kayak gitu. Jadi nggak cuma cowok aja gitu. Iya. Nggak kebayang, karena kita juga bersosialisasi ada cewek ada cowok. Nggak kebayang kalau yang pintarnya cuma cowok doang gitu. Hidup tuh nggak akan jadi seimbang gitu. Jadi ini persoalan kesempatan sebenarnya buat semua orang gitu ya. Iya. Mau cowok, mau cewek gitu, ya kan? Iya sih. Jadi lu kawin apa pendidikan dulu nih? Pendidikan dulu bang. Pendidikan dulu baru kawin gitu. Iya gitu. Iya. Kalau udah kawin nggak pendidikan lagi, nggak ngambil lagi? Tapi
Tapi mungkin pendidikan apa ya? Pendidikan jahit, pendidikan masak. Kenapa? Karena gue tuh seneng gitu loh, seneng belajar hal-hal baru gitu loh, kayak anaknya gabut gitu. Anaknya gabut gue tuh. Gue pengen belajar ini. Gue malah kayak kepikiran kalau misalkan gue udah kerja, gue pengen belajar panahan kuda kayak gitu kan. Makanya semoga gue banyak duit ya. Iya, itu butuh duit sih. Iya kan. Apalagi semenjak kemarin nonton Olimpiade itu, yang panahan gila keren banget kata gue. Jadi lu kalau ada yang keren nih, Gita Savitri keren. Gue kuliah karena Gita Savitri. Iya, karena Gita Savitri keren gila. Dia kalau ngomong sangat keren gitu. Gue cari hobi. Ini Olimpiade berpanahan gitu kan. Kayak gue ikutan berpanahan gitu. Iya, gue harus kayak gitu. Harus ada motivasi kerennya dulu gitu. Berarti ngeliat orang dulu gitu ya, contohnya dulu. Tapi gue emang seperti itu orangnya. Iya. Wow. Udah sih. Kayaknya iya segitu aja untuk semua keresahan yang udah kita bacain tadi gitu. Ya, kita bakal bahas lagi nanti dengan tanggapan yang beda, pertanyaan-pertanyaan yang beda. Kita kasih ya di Q&A di story. Iya. Nanti biar kita tanggepin juga gitu. Ya, maka dari itu nanti kalau misalkan kita nanya-nanya lagi di Instagram, lo semua harus ngasih tahu keresahan lo, karena kalau resah dipendam-pendam terus. Kalau resah apa perasaan nih lo ngomongin sih? Keresahan terus dipendam, ntar lo malah jadi makin resah gitu kan. Jadi harus tersampaikan gitu. Iya. Nanti akan kita tanggapi di sini. Ya, kasih komen maksudnya dia. Iya gitu. Iya, oke, sekian. Terima kasih, makasih banyak udah nonton. Kerjain. Oke, gue Zulfa. Gue Sean. Dadah.